Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Harunisa dengan NIM 231186206125. Nah, saya dari Prodi PGSD Reguler 5D. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu ada fungsi dari kurikulum 2013, yang kedua ada peran dari kurikulum 2013, dan yang ketiga ada komponen dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada fungsi kurikulum 2013, ya, di mana kurikulum 2013 itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya kurikulum 2013 ini itu berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam merancang, melakukan, dan menilai pembelajaran agar tujuan pendidikannya tercapai dengan arah yang jelas. Nah, yang kedua itu sebagai pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, di mana kurikulum 2013 ini itu tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan sikap. Nah, tujuannya itu agar siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga dapat menerapkan ilmunya itu ke dalam kehidupan sehari-hari dan serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter. Nah, poin yang kedua itu ada peran kurikulum 2013. Nah, memiliki 4 peran, yaitu yang pertama pengembangan karakter. Nah, kurikulum 2013 ini itu berperan untuk membentuk kepribadian siswa agar memiliki moral, etika, dan sikap yang positif seperti jujur, disiplin, terus juga peduli, dan juga bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu pengembangan kompetensi. Nah, di mana kurikulum 2013 ini itu berperan untuk mendorong siswa untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara imbang. Terus peran yang ketiga itu adalah pendekatan saintifik. Nah, di mana pendekatan saintifik ini itu adalah pembelajaran dengan dilakukan dengan 5M, yaitu ada mengamati, ada menanya, terus ada mencoba, terus ada menalar dan mengkomunikasikan supaya siswa itu aktif mencari tahu. Nah, kemudian yang keempat itu ada pendekatan tematik. Nah, di mana pendekatan tematik ini itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara tematik terpadu. Nah, artinya itu beberapa mata pelajaran itu digabungkan menjadi satu tema yang sama dan tanpa adanya pembatas. Nah, poin yang ketiga itu ada komponen kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu memiliki 5 komponen. Yang pertama ada CP atau capaian pembelajaran. Nah, di mana CP ini adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa di tiap tahap fase atau di tahap belajar. Nah, jadi capaian pembelajaran ini itu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai siswa dicapai setelah tujuan yang ingin dicapai setelah siswa ini belajar satu mata pelajaran atau satu materi. Nah, yang kedua itu ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP ini itu adalah langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir yang supaya siswa itu bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, maksudnya tuh seperti ATP ini tuh sebagai alur jalan untuk guru yang dibuat untuk
tahu apa yang akan diajarkan sebelumnya dan tahu apa yang akan diajarkan setelahnya. Nah, yang kemudian itu ada yang ketiga tuh ada modul ajar. Nah, di mana modul ajar ini adalah panduan mengajar yang dibuat oleh guru yang berisi tujuan pembelajaran, terus ada kegiatan pelajaran, terus ada alat dan bahan yang akan dilakukan, kemudian ada asesmen yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang keempat itu ada P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana P5 itu berisi kegiatan proyek yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu seperti gotong royong, terus ada mandiri, terus ada kreatif, dan juga berakhlak mulia. Nah, yang kelima itu ada asesmen. Nah, asesmen ini itu adalah proses menilai hasil belajar siswa, nah baik dari pengetahuan, keterampilan, nah maupun dari sosial, nah yang bertujuan untuk melihat sampai mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, baik, itulah penjelasan tentang 3 poin tadi. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.